Hai, ketemu lagi kita di Suara Perempuan Super. Hari ini tamu kita adalah Mbak Erlina Hidayati. Siapakah beliau? Beliau ini perempuan yang dikelilingi atau lingkungannya itu adalah orang-orang yang bugar dan kreatif gitu ya. Selain itu beliau juga berurusan dengan masalah-masalah perempuan, anak, ketahanan keluarga. Komplit ya? Komplit, karena beliau adalah Kepala Dinas DP3AP2. Saya mesti nyontek ya, DP3AP2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Betul ya, panjang ya. Panjang ya. Tapi kita juga tentu akan ngobrol sisi-sisi lain beliau ya. Betul, karena beliau punya sisi yang kemudian bisa kita gali juga begitu, dan terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial yang akan dilalui dan juga sedang dilalui oleh beliau. Ya, kita saksikan dulu profil Mbak Erlina Hidayati berikut ini. Goes atau bersepeda kini menjadi tren dan disukai oleh masyarakat berbagai kalangan. Demikian halnya dengan Erlina Hidayati Sumardi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Yogyakarta. Selain untuk menjaga cara hidup sehat dan sarana transportasi ramah lingkungan, bersepeda bagi Erlina Hidayati yang lahir pada 19 Desember 1967 dapat menjadi media untuk mengelola jaringan dan interaksi sosial komunitas mitra dinas yang ia pimpin. Interaksi sosial Erlina Hidayati yang juga penyuka olahraga lari ini ternyata tak sebatas pada ranah pemberdayaan perempuan dan anak. Komunitas kreatif anak muda pun ia sambangi. Saat ini, Erlina Hidayati turut bergabung dalam Jogja Creative Society, sebuah wadah untuk menampung kreativitas anak muda yang ada di Yogyakarta. Bagi Erlina Hidayati, keberadaannya sebagai seorang istri dan ibu bagi 4 orang anaknya, jabatan kepala dinas yang ia emban adalah amanah. Bersama jajarannya, ia ingin memberi efek yang bermanfaat bagi masyarakat Yogyakarta dan bertanggung jawab terhadap ketugasannya, terutama terkait permasalahan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, serta upaya pengendalian penduduk yang ada di Yogyakarta yang menjadi ranah tanggung jawab kedinasannya. Dialah Erlina Hidayati Sumardi. Luar biasa ya, Mbak Erlina, kelihatan tadi dari profil video profil tadi seneng goes, seneng lari juga. Keren banget ya, feminin gini tapi kayaknya wah, ya gimana ceritanya? Kadang-kadang ke kantor juga goes? Iya. Saya sih ngombyongi ya teman-teman back to work gitu, sambil memberi contoh sebetulnya bahwa kita juga perlu untuk mendorong lingkungan yang lebih bersih, sehingga ayolah bersepeda, termasuk ketika beraktivitas sehari-hari maupun ke kantor bekerja gitu. Ya itu, meskipun tidak tiap hari kan, kadang-kadang pagi sekali saya sudah harus ada kegiatan gitu, sehingga saya seringnya bawanya juga sepeda lipat. Oh, saya lihat. Kalau memang pagi harus ada acara ya dilipat dulu masuk mobil, nanti pulangnya baru goes gitu. Keren. Menarik nih ya. Tapi kalau ini sebagai ibunya para ibu-ibu di daerah istimewa Yogyakarta, Mbak Erlina melihat potensi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, para perempuan terutama, karena pemberdayaan perempuan di Yogyakarta sangat luar biasa begitu. Pandemi apalagi begitu. Nah, bagaimana kemudian Mbak Erlina melihat
setangguh apa kemudian perempuan-perempuan di daerah istimewa Yogyakarta dan sekreatif apa mereka menghadapi pandemi ini? Ya, itulah salah satu keistimewaan Jogja gitu ya, daerah istimewa Yogyakarta kita itu, karena lingkungan DIY ini adalah lingkungan yang kreatif, banyak orang kreatif. Kemudian juga karena mungkin kecil gitu, akses ke mana-mananya lebih gampang. Plus kemudian difasilitasi juga oleh Pemda dengan jaringan-jaringan internet yang lebih lancar dan sebagainya, sehingga meskipun masa pandemi, ternyata perempuan-perempuan ini tidak lalu stuck gitu. Meskipun banyak di rumah, ternyata tetap bergerak terus, memproduksi sesuatu, entah itu makanan, entah itu kerajinan, entah itu macam-macam gitu, dan kemudian dijual secara online dan sebagainya. Kemudian juga karena para perempuan ini kan medsosnya kenceng ya, sehingga di HP-nya para perempuan kita itu pasti ada banyak grup. Grup ini, grup itu, macam-macam. Itu juga sebagai salah satu sarana yang kemudian membuat positif, karena menjualnya langsung di grup yang dia punya, selain yang online melalui fasilitasi dari Pemda lewat Sibakul dan sebagainya gitu. Jadi justru di masa pandemi COVID ini mereka makin kreatif gitu. Ya memang dengan pendampingan juga ya, entah itu dari Pemda, entah itu dari Pemkot, kemudian juga dari komunitas-komunitas perempuan yang bergerak mendampingi. Ya, jadi ada sisi positif juga ya, bahwa dalam tekanan ternyata kita makin kreatif gitu ya. Termasuk juga kreativitas orang tua nih mendampingi anak-anak yang sekolah daring ya. Ini kan jadi makin kreatif ya. Itu gimana itu ceritanya kalau ada curhat dari rekan-rekan begitu? Ya, pertama memang di awal-awal pandemi itu dalam rangka adaptasi, kebingungan dan sebagainya, itu memang perlu banyak pendampingan. Kami pun bekerja sama dengan komunitas yang membantu para perempuan ini untuk melek digital begitu ya. Literasi digitalnya dikencengin gitu. Kami karena masa pandemi banyak di webinar, Zoom meeting dan sebagainya seperti itu. Kemudian pendampingan langsung ke lapangan. Kami juga punya satgasnya untuk perlindungan perempuan dan anak gitu. Ngajari, termasuk pendampingan di kelompok-kelompok ekonomi produktif gitu. Ngajari melek digital gitu, ngajari masukkan karyanya, dijualnya lewat online itu gimana dan sebagainya. Ngajari moto bahkan, karena kan harus diupload ya. Sehingga foto yang bagus itu yang kayak apa, ya diajari seperti itu. Ini ngajari jangan sampai rebutan ya, antara anak lagi sekolah, ini selak mau posting. Termasuk yang untuk pendampingan sekolah itu. Sajane yang paling mumet mendampingi anak sekolah. Itu luar biasa. Ini perlu kreativitas tersendiri gitu ya, stamina tersendiri. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan menarik ini ya, nanti bersama Mbak Erlina, macam-macam yang akan kita bahas, tapi setelah jeda berikut ini. Lanjutkan perbincangan yang luar biasa dengan Mbak Erlina Hidayati. Tadi sudah bicara tentang perempuan, anak. Betul. Nah, sekarang kita juga akan berbicara mengenai bagaimana kemudian Mbak Erlina ini ternyata punya satu gagasan. Jogja Creative Society atau JCS. Gitu. Ini apa sebenarnya ini? Sebetulnya itu berawal dari kegelisahan gitu ya, orang-orang kreatifnya Jogja, teman-teman kreatif Jogja begitu, untuk berkumpul, mengumpulkan ide, gagasan dan sebagainya, kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk kemudian bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kreativitas di Jogja. Maka kemudian saya dan teman-teman itu menginisiasi terbentuknya Forum Jogja Kreatif. Nah, itu berjalan di Forum Jogja Kreatif itu kenceng gitu ya, kegiatan-kegiatannya. Kemudian kami kan tidak sekedar hanya ngobrol-ngobrol doang gitu ya, tetapi harus ada yang konkret gitu, sehingga beberapa teman itu yang sering ketemu kami ngobrol dan sebagainya, membentuklah Jogja Creative Society. Saya termasuk di dalamnya. Nah, itu mengkonkretkan apa yang dibicarakan di Forum Jogja Kreatif ini, sehingga kemudian ada Sleman Creative Space yang kemudian diinisiasi oleh JCS kerjasama dengan Bekraf, dengan Pemkab Sleman, mendampingi Pemkab Sleman untuk memajukan anak-anak mudanya Sleman gitu. Apa kegiatannya di situ kira-kira? Pertama adalah memang harus punya tempat ya, di mana anak-anak muda Sleman ini kemudian berkegiatan di situ. Sehingga kemudian ada Sleman Creative Space itu dengan pendanaan dari Bekraf. Nah, itu apa aja Mbak kegiatan mereka?
Ada banyak di situ, ada mini teater gitu untuk nyetel film-film gitu. Dan film mendampingi komunitas filmnya Sleman, anak-anak film Sleman gitu untuk berkarya. Ada pelatihan-pelatihan di situ juga. Kemudian ada mini studio untuk rekaman band-band anak-anak muda Sleman gitu. Kemudian ada tempat diskusi, ada kafenya. Jadi sehingga nyaman lah bagi anak-anak muda untuk ke situ. Denta harus diundang, Denta aktor ini. Jadi pendekatan sama anak muda begitu ya. Harus kasih sesuatu yang menarik buat mereka ya. Betul. Jangan cuma klasikal melatih dalam bentuk bikin kelas. Workshop, bikin apa, kalau di situ mereka saling ketemu kan, saling berkolaborasi, networkingnya kemana-mana gitu. Bahkan kemudian jaringan-jaringan networknya tidak hanya di DIY, tapi sampai keluar. Nah JCS ini juga termasuk mendampingi Pemkab dan pemerintah kabupaten dan kota itu supaya menjadi kabupaten kota kreatif dan masuk di dalam jaringan kota kreatif, tidak hanya di Indonesia tapi kota kreatif dunia. Wow. Ya, sehingga ya disitulah perannya JCS. Ini memang kekuatan kita kan industri kreatif ya. Kita kuat banget di situ sebetulnya. Anak muda kedepannya juga ke sana. Nah perempuan juga, saya rasa ini bagus juga kan. Banyak perempuan kreatif. Tipsnya apa Mbak buat perempuan yang pengen segera terjun ke industri kreatif gitu ya? Ya, pertama memang ada pendampingan ketika mereka masih sekolah. Ya. Bagaimana kreativitas itu kemudian bisa muncul, jangan dikekang lah gitu, di tingkat sekolah, dibebaskan gitu. Kemudian kami di Pemda itu juga memfasilitasi tumbuhnya tempat-tempat anak-anak muda berkumpul ini, sehingga ide-ide itu kemudian bisa terlontarkan, bisa saling diskusi menjadi sebuah karya. Gitu. Kemudian juga fasilitasi dalam bentuk event, ya event-event kan banyak ya. Lalu ada mengirim ke sana kemari gitu, bahkan film yang sampai ke luar negeri dan sebagainya ya. Juga difasilitasi ya berarti ya? Iya, oleh Pemda, festival film begitu, pembuatan film bahkan gitu ya, difasilitasi. Jadi perempuan bisa berkiprah di industri kreatif ini ya. Nah, kita akan saksikan berikut ini seorang ibu yang memang kreatif juga membuat boneka dari flanel. Ini bisa membuat untuk media pembelajaran ya. Dengan boneka ini bisa ibu-ibu mendongeng kepada putra-putrinya, bisa untuk guru mengajar pada muridnya. Ya, kita saksikan yang berikut ini. Monggo silahkan diunjuk ya Mbak ya. Dan kita saksikan tayangan berikut ini. Ini apa aja perlengkapan yang dibutuhin? Pasti kain flanel ya, kain flanel. Apalagi? Jadi kain flanel warna-warni, lalu ada jarum, benang, juga dakron untuk isian, lalu jarum-jarum pentul juga, terus lem, juga karton-karton bekas nih Mbak Ninda, saya pakai yang bekas aja untuk bikin pola. Jadi ini pasti mudah didapat ya? Kali ini kita akan membuat boneka tangannya Mbak Ninda. Ya. Jadi kita akan membuat boneka tangan yang pola tomat. Caranya kain flanelnya kita 2 lapis. Jadi nanti untuk bagian depan dan bagian belakang. Setelah itu kita gambar polanya di kain. Ini gambarnya pakai ballpoint Mbak Ninda, jangan pakai spidol ya. Oh gitu ya, kenapa soalnya? Kalau pakai spidol itu nanti dia terlalu tebal dan nanti akan kelihatan kalau digunting. Jadi bisa pensil atau ballpoint, tapi hindari pakai spidol. Nah setelah itu kita pasang jarum pentulnya supaya dia tidak gerak-gerak ya untuk waktu digunting nanti. Itu kita gunting. Ya, sesuai polanya ya, kita gunting. Setelah kita gunting, lalu kita beri lem, sebaiknya lem tembak sih, karena lebih kuat nanti ya. Baik. Lalu kita lem pinggir-pinggirnya sedikit demi sedikit. Jangan lupa disisakan lubang Mbak untuk memasukkan dakron. Oh iya, seberapa kira-kira jadinya yang dilem kira-kira seberapa? Supaya bisa masukkan kita beli lubang yang secukupnya saja. Baik. Yang penting tangan atau kita nggak kesulitan memasukkan dakron, karena nanti juga bisa kita bantu dengan penggaris atau ya, waktu masuk tongkatnya. Jadi 3 dimensi ya, betul. Kita pasangkan aplikasi untuk rambutnya dari tangkai atau daunnya gitu, lalu mata dan mulut. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Semua dilem ya, dengan rapi gitu. Seperti ini jadinya.
Bagus ya, kreatif. Nah kalau yang ini tadi, yang boneka jari kan dijahit ya. Nah dijahit, Mbak Anti bisa tunjukkan jahitannya nih yang bagus kayak apa sih? Rapi banget. Ini namanya jahit veston, Mbak. Tusuk veston ya? Tusuk veston, tusuk veston. Ini contoh menjahit tusuk vestonnya. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Jadi seperti membuat rantai. Iya ya. Nah, kuncinya kita harus jarak, Mbak Ninda. Jaraknya harus sama, jadi kita nanti hasilnya rapi. Ya ini tadi tusuk veston ya, khusus untuk flanel itu sangat bagus kelihatan gitu. Terutama boneka jari nih, biar kuat gitu ya. Kalau dimasukkan jari nggak, dan rapi. Keren, luar biasa. Terima kasih. Selalu kreatif dan keren. Iya, itu tadi kita bisa saksikan bersama-sama bagaimana kemudian boneka-boneka lucu-lucu dibuat yang kemudian bisa tidak hanya digunakan untuk pembelajaran anak-anak, tapi juga bisa meningkatkan perekonomian. Nah, ini perempuan lagi nih tentunya ya, yang punya kreativitas sampai di sana begitu. Ini terkait dengan anak-anak dan juga perempuan. Bagaimana kemudian peran seorang ibu begitu, yang kemudian bisa masuk ke anak-anak pembelajaran, terutama di masa pandemi ini, Mbak? Betul, ya memang peran perempuan, artinya peran ibu di dalam keluarga ketika masa pandemi ini begitu kuatnya. Pertama adalah karena anak-anak sekolah di rumah. Otomatis kan orang tuanya harus menguasai bagaimana mendampingi anak-anak sekolah. Tidak hanya menguasai materinya, tapi juga gadgetnya. Karena ternyata PR-nya anak-anak kan macam-macam. Bikin video lah, harus moto sesuatu lah dan sebagainya. Kan? Itu bikin stres orang tua. Jadi harus menguasai itu. Yang kedua memang bagaimana berkomunikasi dengan guru kelas gitu kan. Harus intens, harus setiap hari buka gitu kan. Mantau anaknya. Udah nggarap PR atau belum, udah ngumpulkan atau belum dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana mendidik yang non sekolah ya, terkait dengan karakter, nilai-nilai, kejogjakartaan, kejawaan dan sebagainya, sehingga memang peran ibu di situ menjadi sangat penting. Nah tadi juga membuat boneka dari flanel itu termasuk yang saya lakukan waktu anak-anak saya kecil gitu. Dongeng ya buat anak-anak. Mendongeng dengan cara yang seperti itu. Kemudian anak-anak saya juga bikin dari flanel itu yang seperti itu. Ya salah satu cara mendekati anak-anak gitu dengan gaya anak-anak, cara yang mereka suka gitu, sehingga nggak ngandani harus gitu ya. Ini menarik. Tapi bermain, bermain dan menyanyi. Ya. Biasanya kan itu yang menjadi fasih dilakukan oleh perempuan ya, nyanyiin gitu, dongengin. Betul. Sampai mereka gede itu inget loh lagu yang selalu saya nyanyikan ketika mereka mau tidur. Ibunya ya. Terkenang ya, luar biasa. Dan ini juga pendampingan seperti ini yang dilakukan Mbak Erlina untuk anak-anak muda, ya anak-anak muda Jogja yang luar biasa kreatifnya. Itu perlu ada tempat, ada wahana, ada tempat mereka berkumpul tadi ya. Bisa cita-citanya nih ke depannya Mbak Erlina ingin anak-anak muda itu seperti apa sih? Gitu. Ya pertama memang mereka harus paham mereka berkeinginan apa dengan potensi yang ada. Ada yang bisa menggali potensinya, tapi ada yang butuh bantuan, sehingga memang harus didampingi begitu ya. Ketika mereka membutuhkan sesuatu untuk mengeluarkan bakat minat mereka ya difasilitasi, gitu. Entah oleh keluarganya atau oleh desa, pemerintah dan sebagainya. Nah kenapa kemudian kami selain ada Jogja Kreatif itu tadi, kemudian ada Forum Anak Daerah. Forum Anak Daerah, apa ini? Itu adalah perwakilan dari anak-anak itu, anak-anak itu di bawah usia 18 ya. Itu dalam mereka menyuarakan keinginan kebutuhan mereka itu apa yang harus kemudian dimintakan difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh perusahaan, oleh sekolah, oleh perguruan tinggi dan sebagainya seperti itu, sehingga gathuk gitu ya. Jadi betul-betul suara mereka gitu ya. Biasanya orang tua kan merasa ini yang terbaik untuk anak. Belum tentu ya. Anak-anak punya beda lagi gitu kan idenya. Ya kadang-kadang di dalam keluarga pun itu menimbulkan konflik ya. Orang tua merasa ini loh yang terbaik harus kamu lakukan, tapi anak-anak merasa enggak kok, saya pinginnya beda. Ya
dalam hal memilih sekolah pun juga kami dengan anak-anak selalu diskusi, termasuk memutuskan untuk kuliah di mana itu. Ya. Sampai dewasa ya berarti ya? Iya, jadi anak kecil yang kemudian... anak-anak saya ya memilih sendiri apa keinginan mereka. Gitu. Luar biasa loh, 4 putra ya, 4 putra. Iya. Jadi pengalamannya kaya ya, 4 putra dengan 4 karakter yang berbeda. Betul. Pasti ya. Dengan keinginan yang sama. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama ya. Bayangkan kalau anak-anak se-DIY ini, nggak ada yang sama. Betul loh. ya. Aduh. Dan untuk mendapatkan insight ya, mendapatkan masukan-masukan dari anak-anak itu caranya gimana? Tadi goes sambil... Ya pertama melalui forum anak daerah. Mereka mewakili anak-anak gitu ya. Kemudian yang kedua memang saya sebetulnya goes sama lari itu pun kan dalam rangka untuk berkumpul dengan orang lain gitu ya. Apa sih yang sedang dibincangkan, apa yang sedang diinginkan gitu. Kemudian juga kami bersama-sama untuk bagaimana berbagi dengan orang lain gitu. Jadi nggak ansih goes tok, lari tok gitu. Jadi ternyata yang seru adalah kegiatan goesnya itu digunakan untuk corot ini apa ya? Kalau di Jawanya itu belusuan. Iya, gitu. Ketemu dengan ibu-ibu yang lagi jual misalnya jenang gitu ya. Jajan di warung dan sebagainya begitu ya. Itu yang digunakan. Iya. Oke. Termasuk kalau saya kalau ada hari kerja itu kan memang karena waktunya sempit ya pagi, sehingga saya hanya lari keliling kampung gitu. Tapi dengan keliling kampung itu saya bisa tahu di satu tempat ternyata ada kemudian tumbuh pedagang perempuan. Terus ternyata makin banyak di rute-rute yang saya lalui gitu. Bagus ini berarti perempuan memang kreatif di dalam bagaimana menghidupi keluarganya. Makin banyak yang kemudian di pinggir-pinggir jalan itu jualan macam-macam gitu. Oke. Bener ya. Iya. Sekarang tuh macam-macam ada. Serba ada dan kita pulang dari lari saya nyangking banget. Biasanya kita saling melarisi. Iya. Itu juga penting ya. Betul. Itu penting ya, saling melarisi ya. Baiklah. Matur nuwun ini luar biasa. Saya meminta waktu Mbak Erlina untuk hadir ke sini itu luar biasa. Gak bisa banyak-banyak waktunya yang harus diganggu ya. Matur nuwun, monggo kalau ini segera harus rapat dan sebagainya. Kebetulan saya ada pertemuan dengan Deputi. Tapi Zoom memang. Baik. Semoga tetap sehat Mbak Erlina. Iya, terima kasih. Goes, tetap lari, tetap kita bersama-sama lah. Amin. Matur nuwun sekali ya. Terima kasih. Baik, kalau begitu pemirsa kita bisa ketemu lagi dengan kesempatan untuk bisa berjumpa di dalam Suara Perempuan ini. Tetap berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super.